Halo, oke, di sini aku mau bacain untuk video selanjutnya, untuk video apa sih untuk zodiak Leo ya. Untuk Sun, Moon, Rising, Venus kalian yang di Leo, kalian bisa nonton video ini dan mungkin bisa cocok buat kalian juga ya. Oke, di sini untuk asmara kalian yang berzodiak Leo, aku bacain biar cepet aja ya. Oh ya, dan nanti kalau misalkan kalian mau request video, kalian bisa request di bawah ya. Oke. Ini untuk yang karir dan itu untuk asmara kalian. Untuk asmara di sini, untuk love reading kalian di sini, aku lihat untuk yang berpasangan sebenarnya di sini aku nggak tahu kenapa kalian merasa kayak nggak terlalu bahagia menjalani hubungan sama pasangan kalian gitu ya. Entah kalian banyak tekanan, dan kalian mungkin juga walaupun mungkin ada pasangan tapi kalian juga ada beberapa yang deket sama kalian juga gitu. Jadi kalian masih punya option, masih punya pilihan yang lain gitu, nggak fokus ke satu pria atau satu wanita ini aja gitu. Dan aku lihat juga, tapi aku nggak tahu kenapa di sini melihat kalau kalian ini berhubungan sama orang yang apa ya, bisa dibilang toksik gitu ya, orang yang mungkin kasar, temperamental, dan pengennya itu diturutin keinginannya gitu, agak egois ya. Tapi kamu kayak nggak bisa lepas dari hubungan ini walaupun memang ada orang yang mendatangimu gitu ya, tapi aku lihat kamu kayak stuck dan nggak tahu harus gimana. Aku ngeliat kamu di sini banyak beban, banyak rasa udah pengen lepas tapi nggak bisa lepas, mungkin karena kamu punya ikatan sama dia yang berkaitan mungkin dengan uang uh, atau apa gitu ya, yang membuat kalian tuh kayak nggak bisa lepas dari orang ini gitu. Mungkin kamu juga bingung kenapa bisa sayang ini, bisa bisa sesayang ini, bisa nggak bisa lepas kayak gini tuh kayak gimana gitu. Maksudnya kamu juga bingung gitu kenapa bisa kayak gini, menjalani hubungan begini gitu. Sebenarnya mungkin kamu juga menjalani hubungan yang kurang sehat sih ya. Seharusnya kamu juga bisa mengendalikan hubungan kamu sendiri, nggak harus ngikutin apa keinginan dia terus gitu. Kalau kalian kamu merasa kayaknya udah bener-bener nggak sanggup tapi kamu masih bertahan, ngapain gitu? Apa yang kamu pertahankan? Kalau kamu merasa udah nggak sanggup ya kamu lepaskan. Kalau kamu aku sih lebih ngeliat di sini kamu udah ketergantungan sama pria ini atau wanita ini ya. Jadi kamu merasa tanpa dia tuh kamu ngerasa kayak nggak bisa gitu, padahal kamu udah pengen lepas gitu. Bisa dibilang ini kamu lagi ngejalanin hubungan yang kamu sendiri lagi perang batin gitu. Hati kamu nolak tapi pikiran kamu gimana lah gitu. Intinya mungkin hati kamu kayak udah bener-bener nggak bisa, sakit, sedih gitu. Kamu ngerasa kayak nggak dihargain, kamu ngerasa kayak sebagai wanita atau sebagai pria tuh kayak nggak di sayang dan nggak bener-bener diperhatiin gitu. Cuman aku lihat kamu bertahan karena suatu alasan sih ya. Entah mungkin alasannya kamu karena anak gitu ya, kalau udah nikah. Kalau kalian berpasangan mungkin ke alasan kamu karena kamu udah tergantungan sama dia gitu, kamu merasa nggak bisa walaupun sebenarnya kamu ada hubungan sama cowok lain atau wanita lain, kayak sekedar temen sih gitu. Itu kan bisa jadi option. Cuman kamu kayak masih stuck, nggak bisa keluar dari zona ini gitu. Kamu masih ngerasa nggak tahu caranya untuk keluar dari hubungan ini. Sebenarnya kan ini tinggal kamu pergi aja sebenarnya, tinggal kamu kayak yakinin kamu bisa ya, dan kamu nggak usah ketergantungan sama seorang gitu. Inilah salahnya orang kalau udah berhubungan ketergantungan kayak gini kan jadi sulit ya, mau pergi nggak bisa, mau stay capek gitu, jadi serba salah gitu. Intinya kalian kalau menjalin hubungan tuh jangan terlalu memberikan semuanya gitu, ataupun berharap semuanya. Jadi akhirnya kamu kayak jadi orang yang nggak punya kendali sendiri, kamu nggak punya prinsip. Dan kamu memang harus punya prinsip sih, kamu harus tegas, kamu harus tahu apa yang kamu inginkan gitu. Kalau kamu merasa ini nggak bisa gitu, ya udah aja keluar gitu. Jadi nggak usah terlalu fokus sama hubungan yang kayak gini gitu. Dan mungkin juga ada di antara kalian yang ngerasa emang hubungan ini bagi kalian ini nggak apa-apa gitu ya, kayaknya wajar-wajar aja sih hubungan kayak gini gitu. Tapi sebenarnya kalian ngerasa kayaknya ada yang salah nih di hubungan ini, makanya perlu juga untuk kayak terbuka gitu. Dan hubungan yang suka berantem juga ada bagusnya juga gitu ya, jadi supaya tahu oh hubungan ini tuh sehat apa enggak sih gitu. Kadang kalau hubungan yang nggak ada berantemnya, nggak ada cekcoknya, itu justru hubungan yang bahaya, karena ketika kita nggak berantem sama pasangan kita nggak tahu gitu apa sih yang diinginkan, apa sih yang aku inginkan, dan dia tahu gitu. Dan malahan orang yang
jarang berantem, biasanya dia orang yang selalu menghindari masalah ya. Jadi dia selalu menghindari masalah, dan itu akhirnya membuat hubungan kalian itu nggak tahu harus dibawa kemana gitu, karena kalian nggak tahu apa yang diinginkan pasangan, dan pasangan kamu pun nggak tahu apa yang kamu inginkan gitu. Makanya sebenarnya kalau ada masalah omongin aja. Kadang ada orang berpikir, ngapain sih gitu, dipermasalahkan gitu. Ya oke lah, kalau hal kecil dipermasalahkan ya nggak terlalu bagus gitu, tapi kalau untuk hal hubungan seperti ini nggak apa-apa, diomongin aja, hal kecil pun diomongin gitu, tapi diomonginnya kamu secara baik-baik, nggak usah kayak kelihatannya kayak ngajakin berantem banget gitu ya. Intinya untuk selesaikan jadi masalah ini aja, untuk selesai dari masalah-masalah yang kamu rasain saat sama pasangan gitu. Intinya untuk keluar sih, dan kalian harus bisa memecahkan masalah kalian bersama gitu. Itu ya untuk yang berpasangan. Untuk yang single, oke, mungkin energinya sih kalian tuh masih kayak tarik-tarik sih sama mungkin mantan kamu gitu. Entah mantan kamu juga merasa ada rasa kayak kangen sama kamu juga sama-sama kangen, tapi kalian gengsi ya, kalian gengsi untuk mengungkapkannya. Kalian tuh sama-sama saling nunggu, siapa nih yang kontak duluan, siapa nih gitu. Akhirnya ya kalian hanya menunggu hal yang nggak jelas gitu, sama-sama nunggu, sama-sama gengsi gitu. Kalau aku lihat kamu mungkin pengen move, tapi memang berat karena tarikan dia besar juga, jadi kamu merasa kayaknya kok ketarik-tarik sama dia terus ya, inget sama dia terus gitu, karena memang kamu juga belum ikhlas, belum bener-bener bisa surrender. Akhirnya kamu kayak tarik lagi sama dia, kamu pengen kontak lagi sama dia gitu ya. Sebenarnya memang kamu perlu surrender, ya niatin gitu, setiap apapun yang kamu lakukan niatin dari hati kamu mau surrender gitu, supaya kamu lepas dari hubungan kamu gitu. Tapi kalau memang kamu memperbaiki hubungan sama mantan kamu ya bisa aja, karena aku lihat dia juga masih mengharapkan kamu juga sih ya. Kalau dia masih kayak belum bisa move on dari kamu juga, dia masih belum bisa lepas dari kamu gitu. Dan dia masih keinget sama kamu juga. Sebenarnya feeling kalian sama, hanya memang kalian juga sama juga gengsinya gitu ya. Oke, untuk yang single ya. Kalau pengen move ke masa depan ya kamu tinggalin masa lalu kamu. Kalau kamu masih pengen perbaiki hubungan sama mantan ya bisa aja gitu. Nah, ini untuk yang di bawah, untuk karir kalian dan keuangan kalian. Kalau aku lihat sebenarnya untuk pekerjaan kalian tuh masih punya kesempatan mungkin ya. Kalau memang kalian pengen ada kayak naik jabatan, pengen ada kenaikan gaji, sebenarnya ada kemungkinan itu. Cuma memang kamu perlu usaha banget gitu, dan intinya kamu kerja itu harus ikhlas, tulus ya. Karena kalau udah tulus dan intinya kamu kayak nggak pikir-pikir aku ngelakuin ini nanti dapat ini nggak sih, jadi kayak nggak usah memperhitungkan gitu ya. Kamu lakukan dengan apa yang kamu bisa, tanpa harus mengharapkan apapun gitu, karena itu akan berjalan dengan sendirinya gitu. Nggak perlu kamu mengharapkan aku udah ngelakuin ini nih, kayaknya aku pasti dapat ini deh kayak gitu. Jadi nggak usah mengharapkan hal-hal yang belum pasti, itu hanya mengecewakan kamu aja gitu ya. Untuk karir sih sebenarnya nggak ada masalah, mungkin memang hanya kamu perlu fokus aja sih. Mungkin kamu kadang ngerasa bosen terus kayak hilang fokusnya, intinya lebih fokus aja untuk ke pekerjaan kamu ya. Dan kamu harus lebih enjoy mengerjakan sesuatu yang kamu kerjakan gitu. Kalau kamu ngerasa udah nggak betah ya move aja. Intinya kamu juga tahu apa yang kamu lakukan gitu ya. Untuk pekerjaan sebenarnya nggak ada masalah. Kalaupun mungkin ada orang yang nggak suka sama kamu ya itu wajar gitu ya. Mungkin ada beberapa kerikil-kerikil, kamu bisa ngelewatinya lah ya. Nah, untuk keuangan sebenarnya di sini aku lebih ngeliat kamu lagi banyak problem untuk pengeluaran sih sebenarnya ya. Kamu lagi banyak pengeluaran, kamu lagi banyak beban juga gitu. Mungkin memang kamu perlu mungkin mendiskusikan ke keluarga kamu gitu, atau mungkin juga jangan terlalu percaya menginvestasikan uang kamu juga ya. Kalau kalian keuangan kamu lagi ya ada sedikit problem, kamu kayak ngerasa kurang percaya, apa bisa ya, sebenarnya bisa aja. Cuma memang kamu harus percaya sama diri kamu kalau kamu itu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Hanya memang kamu perlu ya memanage lagi. Dari semua sistem keuangan memang harus yang namanya manajemen ya. Kalau kamu nggak bisa memanajemen ya uang kamu hilang terus gitu ya. Dan kamu juga jangan terlalu apa ya pelit untuk kayak memberikan ke sesama gitu. Intinya apa yang kita berikan ke orang itu dengan ikhlas, itu juga bakal mendapatkan timbal baliknya gitu. Intinya kamu juga banyakin amal gitu, dan percaya sama
apa yang kamu inginkan itu bisa tercapai gitu. Intinya tetap usaha sih ya. Oke, aku rasa cukup untuk Leo hari ini. Aku akan bacain untuk zodiak selanjutnya ya. Oke, terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau bermanfaat ya, dan kalau kalian suka ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, makasih untuk semuanya. Bye all.